Bapak Bambang Pramujati, yang terhormat para dekan, para kepala departemen, dan Bapak Ibu pimpinan, yang kita hormati para duta riset, fasilitator, kolaborator, dan kawan-kawan di RPM, dan juga yang kami banggakan, kami hormati peserta latihan kepemimpinan dan manajemen riset ITS tahun 2021. Selamat datang di acara siang hari ini, yaitu acara peluncuran Sistem Informasi Manajemen Research atau Researcher Academy. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul bersama-sama dalam suasana sehat dan dalam suasana yang berbahagia. Kami atas nama DRPM mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, khususnya Pak WR4 di tengah kesibukannya dalam acara launching. Ya. Insya Allah hari ini kita akan memperkenalkan aplikasi baru, yaitu yang dikenal dengan Simra, dan juga nanti ditunjukkan cara pemakaiannya, kemudian juga dilanjutkan dengan beberapa aplikasi yang telah kita miliki, yaitu aplikasi Authenticate, dan yang berikutnya adalah aplikasi Grammarly. Ya, baiklah, sebelum kita memaparkan ya bagaimana bentuk aplikasi atau SIM yang baru tadi, maka kami mohon perkenan Bapak Wakil Rektor Bidang 4, Bapak Bambang Pramujati, untuk berkenan memberikan sambutan dan sekaligus juga meluncurkan Simra ini. Pada Bapak Bambang Pramujati kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang buat semuanya. Yang saya hormati ini Pak Direktur DRPM beserta Pak Kasubdit Riset, serta Kasubdit Pengabdian Masyarakat, para dekan dan kepala departemen, kemudian ada duta riset, para fasilitator, kolaborator, kemudian juga peserta latihan kepemimpinan manajemen riset, serta tentunya semua yang hadir di siang hari ini ya. Ini banyak sekali yang hadir, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya masih bisa berkumpul meskipun masih online ya, tapi kayaknya nanti akan banyak pertemuan yang tetap bertahan online meskipun sekarang sudah mulai banyak yang offline. Kita masih diberi kesempatan, beri nikmat sehat untuk bisa berbagi dan sharing, dimana pada siang hari ini teman-teman dari DRPM akan meluncurkan sistem informasi sistem antara Indonesia sama Inggris, dengan sistem information, sistem informasi manajemen riset academy, yang insya Allah nanti akan diluncurkan. Terima kasih buat para pengembang tentunya ya. Ini dikembangkan oleh timnya para fasilitator, Pak Adi Dharma kalau tidak salah ya, Pak Adi Dharma beserta tim yang telah mengembangkan Simra. Matur suwun menggandeng atas beserta timnya yang telah mengembangkan ini. Semoga nanti akan menjadi salah satu fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan penelitian dan publikasi di lingkungan ITS. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita sudah berkali-kali kita sampaikan bahwa kita memang perlu membangun ekosistem riset dan inovasi di ITS yang lebih baik, di mana kita semua harus berkolaborasi, dan di dalam mengembangkan riset ya kita berharap bahwa riset-riset kita akan punya dampak yang lebih ataupun yang besar yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu kita di ITS tentunya melalui DRPM, DIKSD juga mempunyai banyak program untuk meningkatkan dan mempersiapkan SDM riset dan inovasi kita ya. Di samping pendanaan-pendanaan yang ada dari luar, kemudian juga pendanaan dari ITS, kita juga tentunya membantu dalam hal memberikan program-program sehingga apa yang akan kita lakukan bersama itu bisa dilakukan dengan lebih baik. Bapak Ibu sekalian, kita di DRPM itu tentunya semua sudah tahu juga bahwa
riset yang kita lakukan TKT 1 sampai 6, kemudian kalau Bapak Ibu akan mempunyai riset-riset inovasi yang siap untuk prototipe dan hilirisasi, Bapak Ibu bisa manfaatkan pendanaan riset yang ada di IKST ataupun yang juga diberikan oleh pemerintah. Informasi mungkin juga Bapak Ibu semua sudah dengar bahwa kita akan memperoleh pendanaan dari ADB, di mana salah satu porsi besar itu adalah program untuk inovasi, innovation grant, yang nantinya rencananya akan kita gunakan seperti Kedereka. Jadi mungkin kita malah di sini lebih relatif tidak sesulit Kedereka, karena Kedereka harus ada mitra yang harus mempunyai matching fund. Mungkin saja kita tidak sampai ke sana, ini masih kita godok terus agar nanti bisa dapat dimanfaatkan oleh para peneliti untuk menghasilkan produk-produk inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi harapannya, karena industri itu mereka lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun juga kita sadari bahwa tidak banyak industri yang memiliki R&D departemen. Bisa saja misalnya kita mencari mitra yang mereka tahu kebutuhan di masyarakat itu seperti apa, kemudian mereka tidak mempunyai kesempatan untuk riset atau mengembangkan. Nah, kami atau kita dari ITS itu yang menggandeng mereka, kemudian kita kembangkan apa yang menjadi keinginan atau kebutuhan masyarakat, tapi kalau jadi harus diambil oleh industri untuk hilirisasi, misalnya bisa seperti itu ya. Jadi insya Allah mulai tahun depan ada program innovation grant dengan dana ADB dengan skema morales akan seperti itu. Nah, kalau yang dengan Kedereka, mungkin beberapa waktu lalu juga sudah saya sampaikan, pendanaannya yang tahun ini 200 miliar juga akan dinaikkan menjadi 1 triliun tahun depan. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, saya yakin para peneliti di ITS itu akan mempunyai kesempatan besar karena sudah mempunyai jaringan yang kuat dan sebagainya, sehingga bisa memanfaatkan hal itu. Nah, seperti tadi saya sampaikan, banyak program-program yang sudah dijalankan oleh teman-teman di DRPM. Nah, ini tentunya salah satunya SIMRA, ini juga yang berisi pendampingan interaktif ya dalam penyiapan artikel untuk publikasi jurnal internasional, di mana nanti juga akan melibatkan para fasilitator, para dosen, sehingga harapannya nanti proses penulisan publikasi internasional bisa menjadi lebih mudah. Ini tentunya kami harapkan nanti para dosen, para peneliti ya, para peserta KMR, latihan kepemimpinan dan manajemen riset itu bisa memanfaatkan SIMRA dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari publikasi yang kita miliki. Nah, harapannya ke depan tentunya ini bisa dikembangkan lagi untuk mendukung budaya dan ekosistem riset dan inovasi serta pengabdian masyarakat bagi para peneliti di ITS. Nanti kalau tidak salah akan juga dilakukan demo aplikasi Authenticate ya Bapak Ibu sekalian. Tentunya juga sudah paham Authenticate, kita kalau mau publikasi, setelah publikasi kita harus cek Authenticate sebelum bisa kita gunakan untuk yang lain-lain, untuk memastikan bahwa tidak ada pekerjaan yang sudah pernah dipublikasi. Kemudian juga ada aplikasi baru namanya Grammarly ya. Saya sendiri belum pernah mencoba Grammarly, tapi insya Allah kalau mendengar dari ceritanya sangat membantu kita dalam penulisan jurnal internasional ya, khususnya dalam bahasa Inggris, akan membantu kita dalam menyusun makalah dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada semua pihak yang terlibat pada hari ini. Mohon disampaikan pada Bapak Ibu para peneliti kolega di departemen masing-masing yang hari ini belum bisa hadir, bahwa ada fasilitas sistem information management yang baru yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi, sekali lagi terima kasih juga pada Pak Adi Dharma beserta tim dan DRPM tentunya yang selalu mendukung dan memiliki program-program untuk pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat kita. Jadi saya kira itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak WR atas sambutan dan arahannya, dan sekaligus juga ini secara secara ofisial ya, secara ofisial ini ya, insya Allah kita mulai hari ini Simra untuk digunakan sebagai platform yang membantu kita semua dalam penyusunan artikel jurnal internasional. Terima kasih. Baiklah, acara berikutnya ini akan disampaikan, akan dijabarkan terkait dengan Simra tersebut, Identicate dan juga Grammarly. Untuk itu dalam hal ini kami mohon bantuan Pak Kasubdit Riset dan Publikasi Ilmiah, Pak Fadilatul Tafani. Monggo untuk acaranya bisa dimoderasi. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Hatta. Mohon izin Pak WR, Pak Bambang Pramujati, Pak Dir RBM, Pak Hatta. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perkenannya Bapak Ibu memenuhi undangan kami. Kiranya ini adalah kami rasa adalah penting ya, sehingga kami mengundang begitu banyak ya pihak-pihak ya. Kami mengundang Bapak Ibu Kepala Departemen, mengundang dekan ya, kemudian duta riset, ya, kemudian fasilitator, kemudian kolaborator di RPM, peserta latihan kepemimpinan dan manajemen riset, ya. Dan bahkan kami juga mengundang Bapak Ibu Kepala Pusat, Wakil Kepala Pusat Penelitian, PUI, ya, maupun Pusat Kajian. Ini tidak lain memang kita, apa yang disampaikan Pak WR ya, ini semakanya adalah kolaborasi. Nah, kita desain Bapak Ibu bahwa Simra ini nanti ya niatnya ini adalah positif ya, untuk membantu Bapak Ibu kita mencoba melayani dengan baik. Jadi misalkan manuskrip-manuskrip tadi yang sudah disusun Bapak Ibu nanti bisa difasilitasi ya, dapat didampingi oleh Bapak Ibu yang kami minta bantuan dan berkenan menjadi fasilitatornya. Saya kira nanti di dalam fasilitator nanti akan berkembang dari tahun ke tahun. Ya. Kami bayangkan bahwasannya tahun ini kita akan fokus di publikasi jurnal ya, dan tidak menutup kemungkinan di tahun berikutnya kita akan juga ya menggarap untuk di bagian HKI ya, khususnya nanti di paten. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah kita ini sudah hadir ya, beberapa narasumber yang sekaligus beliau ini adalah penggagas maupun pengembang platform SIM Informasi Manajemen Research Academy. Kita singkat dengan SIMRA, dengan simbol kodok. Terima kasih Pak Adi Dharma, monitor Bapak. Oke, siap Pak Tafani. Ya, alhamdulillah. Monitor. Terima kasih Pak Adi. Semoga sehat-sehat selalu ya. Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Luar biasa ini. Nah, ini saya membayangkan ini begitu banyak publikasi yang nanti lahir dan menggunakan potongannya. Dong, aku masangnya kamu bayar dulu. Itu udah di lumayan 800 kamu dapat. Yang bocor sebentar. Ya, saya membayangkan ini kalau begitu banyak ya artikel-artikel nanti yang publish ya, dengan manfaatkan Simra ini, maka pahala-pahala yang mengalir ini luar biasa ke Bapak Ibu ini, khususnya Pak Adi ya, duta riset, fasilitator ya, kolaborator dan semua pihak yang membantu menyukseskan acara ini. Baik, di kesempatan pertama nanti kami persilakan Pak Adi ya, untuk menyampaikan ya terkait dengan Simra ya, kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi dulu sebentar ya. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan Pak Daniel Ranova ya. Pak Daniel ini selaku Kepala Pusat Publikasi Ilmiah ya. Beliau juga memiliki akses Bapak Ibu terhadap Identicate ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti kami akan mengundang Pak Daniel untuk mendemonstrasikan Identicate ya. Karena kedua tools ini baik Grammarly, Simra maupun Identicate itu akan diakses oleh para fasilitator maupun duta risetnya ya. Itu nanti akan membantu Bapak Ibu dalam mencoba menulis dan menyiapkan artikel jurnal internasional. Saya persilakan Pak Adi. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak WR4, Pak Bambang,
kemudian Pak Direktur, Pak Hatta, dan Bapak Wakil Direktur, nggih, Pak Taufani, Pak Lalu, nggih, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para peneliti, nggih, fasilitator, ya, juga research ambassador, nggih, Bapak Ibu. Selamat siang, ini saya sedikit mungkin memberi gambaran singkat, nggih, Bapak Ibu, tentang SIMRA ini melalui PowerPoint sebentar mungkin barangkali, karena mungkin sebagian saya lihat mungkin baru mendengar istilah SIMRA, meskipun yang lain mungkin sudah beberapa kali barangkali melihat paparan ini, tapi ini tidak lama Bapak Ibu, ini hanya menjelaskan singkat dari peran dan fungsi SIMRA. Nanti detailnya kami akan mendemokan Bapak Ibu. Jadi ini saya tulis nama aslinya sebelum berubah menjadi research artikel atau research academy Bapak Ibu. Semula memang ini digagas Pak Taufani, namanya research ambassador, tapi kurang pas, kemudian disesuaikan nanti di perjalanan. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, itu hanya untuk informasi aja. Kemudian sistem informasi ini itu fungsinya sebenarnya ingin memberikan fasilitasi ya dalam rangka pendampingan penulisan artikel ilmiah dosen dengan fasilitator yang mungkin dalam hal ini dipandang oleh DRPM mungkin bisa lebih mumpuni dan lain sebagainya untuk membantu teman-teman atau rekan-rekan dosen yang memerlukan pendampingan Bapak Ibu. Tujuan utama memang ini sesuai dengan arahan Pak Rektor yang disampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa ITS perlu meningkatkan jumlah artikel jurnal internasional terindeks itu ya, supaya secara nasional kita bisa bersaing Bapak Ibu. Nah, salah satu sumber artikel yang banyak itu dan belum termanfaatkan adalah hasil tugas akhir mahasiswa ataupun juga tesis mahasiswa S2 yang mungkin sebagian itu belum terpublikasi begitu ya. Nah, ini dengan harapan nanti dari diskusi melalui sistem informasi ini ya, secara tidak langsung dosen-dosen muda ataupun Bapak Ibu yang memerlukan pendampingan itu akan meningkatkan skill-nya itu melalui pendampingan ini. Nah, platform yang kita sediakan ini hanya membantu saja Bapak Ibu, hanya menyediakan secara komunikasi begitu ya, antara pengusul, dosen, dan pendamping ya. Nah, ini kalau saya jabarkan sekilas, sebenarnya fungsinya hanya 3 ini Bapak Ibu. Jadi nanti login Bapak Ibu itu sebagai dosen ya, atau bisa juga loginnya sebagai pendamping ya. RA itu maksud kami adalah fasilitator, kemudian ada login sebagai admin ya. Kalau admin itu nanti di DRPM ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu, kita hanya punya 2 fungsi itu ya, sebagai dosen atau sebagai dosen plus fasilitator gitu ya. Ada hanya dua ini saja gitu. Secara secara peran kita Bapak Ibu hanya 2 ini. Kemudian nanti saya akan tunjukkan bagaimana menggunakannya. Ini kira-kira gambaran aplikasinya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin secara sederhana mekanismenya itu nanti digambarkan di dalam flow ini Bapak Ibu. Pertama itu dosen mengajukan pendampingan ya. Artikel berarti sudah disiapkan gitu kira-kira secara kasar ya. Kemudian melalui aplikasi ini dosen tersebut bisa upload ya dan mengusulkan demikian. Terus kemudian nanti oleh DRPM akan diperiksa, ada admin yang akan memeriksa dan meneruskan pengajuan itu. Kalau misalnya secara dasar ya artikelnya itu memang bisa untuk secara syarat dasar memenuhi untuk bisa dinaikkan, maka nanti DRPM akan menunjuk siapa fasilitatornya demikian. Terus setelah terjadi proses, kemudian fasilitator memandang ini sudah cukup secara kualitas ya untuk disubmit ke jurnal internasional, maka di dalam SIM itu nanti juga bisa dilakukan klik bahwa penugasan sudah selesai ya. Nanti memang pencatatan ini Bapak Ibu salah satunya di samping memberikan informasi kepada DRPM terkait berbagai proses pendampingan ya.
Juga nanti akan berguna untuk misalnya di RPM perlu memberikan honor gitu ya, barangkali per artikel atau per diskusi gitu, barangkali 5.000 misalnya per diskusi, maka bisa Bapak Ibu bisa membuat diskusi yang banyak ya. Jadi prosesnya, jadi semakin banyak diskusinya nanti Pak Atta dengan senang hati akan mentransfer ke Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satu fungsi yang lain adalah pencatatan itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini sedikit teknis ya, database di dalam Simra itu kita mengimport dari database kepegawaian sehingga nanti seluruh dosen ITS itu akan ada namanya di situ Bapak Ibu. Bahkan kami melihat juga ada nama dosen-dosen internasional ya, dosen-dosen yang dimasukkan oleh Bu Maria mungkin ya sebagai dosen tamu dan seterusnya, itu juga kita bisa lihat di sana. Terus kemudian proses pendampingan itu nanti akan termonitor Bapak Ibu, nanti akan kami tunjukkan ya. Misalnya yang komunikasi terakhir adalah fasilitator ya, terus berapa lama fasilitator itu menunggu, kemudian respon dari dosen itu seperti apalah, itu termonitor begitu, sehingga mungkin di RPM bisa mendorong nanti prosesnya itu berhenti di mana atau apa gitu ya, kira-kira gitu. Terus secara keseluruhan nanti Bapak Ibu secara jangka panjang ITS akan memiliki pencatatan Bapak Ibu terkait proses tukar menukar informasi itu ya, termasuk solusi-solusi yang diberikan oleh fasilitator itu ya, yang nanti secara big data begitu itu akan menjadi bahan pembelajaran bagi ITS ke depan begitu ya. Jadi nanti juga akan kita olah begitu ya, kira-kira solusi-solusi apa yang menjadi terbaik begitu ya di antara berbagai saran dari fasilitator itu gitu kira-kira gitu. Jadi ini kira-kira kita mencoba untuk ikut membangun budaya digital gitu Bapak Ibu supaya semua proses itu terekam gitu. Kemudian ini teknis nanti bisa saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi untuk aksesnya itu kita melalui Integra. Jadi logo ikonnya itu adalah kodok itu ya, karena kita mencari ikon yang kira-kira berkesesuaian dengan riset begitu. Di samping juga kodok itu memiliki arti leapfrog Bapak Ibu ya. Jadi supaya dengan Simra ini kemudian Bapak Ibu memiliki lompatan yang merubah nasib gitu ya secara signifikan begitu. Kalau sebelumnya mungkin belum bisa menulis artikel secara baik gitu. Nah, harapannya dengan ini Bapak Ibu bisa langsung setelah itu sudah tidak butuh lagi Simra ya, karena sudah bisa menulis sendiri. Itu kira-kira sekilas nih Bapak Ibu pengantar tentang Simra ya. Kemudian sekarang saya akan menunjukkan bagaimana mengakses atau menggunakan Simra. Ini saya sudah share ganti halaman Bapak Ibu, apakah monitor sudah keluar ini apanya? Simranya di layar Bapak Ibu? Sudah Pak. Saya hanya sebentar aja Bapak Ibu, tidak lama ini. Sudah nggih? Sampun. Sampun, baik. Ini di sini saya untuk mencoba saya butuh sukarelawan soalnya Bapak Ibu. Jadi nanti akan saya simulasikan sebentar aja. Saya akan sebagai dosen, kemudian di sana ada sebagai fasilitator ya. Saya lihat Pak Lalu sudah siap itu. Jadi mungkin saya minta tolong Pak Lalu aja. Ya Pak Lalu ya. Baik, nanti Pak Lalu akan bertindak sebagai fasilitator sehingga nanti Pak Lalu bisa share screen juga gantian dengan saya apa yang terjadi di layar fasilitator gitu ya. Kira-kira demikian. Baik. Saya mulai dulu ya Bapak Ibu. Ini saya mengakses halaman. Pak Adi. Nggih, siap. Tanya dikit. Saya tadi baca sedikit Pak, ada yang paper submit tidak diterima karena kualitas belum memenuhi. Yang satu tidak diterima karena sudah bagus. Nah, terus yang diterima gimana? Yang mana ya? Iya, itu ada sedikit simpul di situ Pak Bambang, karena kemarin dari hasil diskusi barangkali kualitas artikel yang perlu diberikan pendampingan itu mungkin terlalu jauh dari cukup gitu Pak. Misalnya apakah formatnya, apakah tulisannya, apakah kurang memenuhi begitu, mungkin
akan difilter oleh DRPM. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia secara kualitas sudah sangat baik, ya, nah itu untuk efisiensi kemarin oleh DRPM juga lebih sapi kok adik pendampingan, nah, gitu lah. Itu kemarin menjadi diskusi. Cuman memang teknisnya nanti saya akan mencoba nanti diskusi dengan Pak Taufani ya, detailnya bagaimana. Karena setiap pengajuan nanti akan berhenti di admin nanti Pak Bambang. Nanti admin yang akan meneruskan siapa yang akan diberi penugasan untuk fasilitator itu. Karena fasilitator juga tidak bisa terlalu banyak tugasnya gitu. Kira-kira demikian Pak Bambang. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ini. Saya coba untuk ini ya, menunjukkan pertama itu kita masuk ke My ITS Bapak Ibu. Ini sudah kelihatan Bapak Ibu? Ampun Pak. Ampun. Nah, ini icon yang Bapak Ibu perlu klik adalah Simra ini. Bapak Ibu tinggal mencari kodok itu. Kalau Bapak Ibu dosen insya Allah ada ini kodok. Tapi kalau tendik dia tidak keluar Bapak Ibu. Karena itu memang hanya untuk ini, hanya untuk dosen. Kecuali beberapa tendik yang bertugas sebagai admin itu kita angkat khusus sehingga dia ada keluar menu kodok itu. Nah sekarang saya share ke halaman yang lain Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ini halaman saya, halaman utama saya demikian Bapak Ibu. Ini saya sharekan. Apakah sudah sesuai ini tampilannya Bapak Ibu? Sampun ya? Ya Pak. Ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi di sini ini adalah data yang kebetulan ini login saya sebagai admin Bapak Ibu. Jadi admin itu saya memiliki peran sebagai dosen bisa, sebagai fasilitator bisa, dan sebagai admin ya. Kalau nanti Bapak Ibu sebagai dosen biasa maka hanya di sini perannya, hanya di 3 ini. Kalau Bapak Ibu sebagai fasilitator ada 2 peran ini ya, admin terus otomatis tidak kelihatan Bapak Ibu. Kemudian di sini ada link di sebelah kanan atas ini Bapak Ibu, pojok kanan atas. Ini ada menu yang bisa Bapak Ibu pakai untuk ngecek dulu apakah alamat email dan nomor teleponnya sudah sesuai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek di pojok kanan ini. Ya, ini mohon dicek karena notifikasi email dari Simra ini itu akan kita kirim ke email yang Bapak Ibu simpan di sini. Ya, jadi ini di beberapa data kepegawaian kadang-kadang memang masih kosong secara dari sananya. Sehingga ini mungkin perlu Bapak Ibu cek pertama email dan nomor teleponnya ini harus betul gitu ya. Kalau sudah dirubah atau diupdatekan, tinggal klik update ini dia akan tersimpan Bapak Ibu. Jadi sederhana, itu email. Kemudian sebagai dosen, saya misalnya ini mengajukan artikel baru Bapak Ibu, ini tinggal klik artikel baru. Ya, saya isi ngawur dulu sementara sebagai ini aja untuk contoh, Saya paste ini judul artikel paper ya. Ini hanya untuk contoh saja. Saya isikan abstraknya sebentar ya. Kemudian novelty ini saya harus mengelaborasi sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita jelaskan apa yang menjadi novelty atau kebaruan. Ini ada syarat minimal jumlah kata yang harus dielaborasi sehingga baru dia bisa aktif untuk disubmit. Kemudian file ini silakan Bapak Ibu mungkin bisa mengirimkan file doc gitu ya sebagai yang akan dikirimkan ke fasilitator. Setelah ini saya isi hanya tiga isian ini, kemudian saya klik submit, Bapak Ibu. Nah, ketika submit, ya ini sudah submit, saya sebagai dosen, saya sudah submit ya. Untuk melihat submit saya tadi, saya sebagai dosen, saya ngeceknya di profil, Bapak Ibu. Jadi di profil ini, Bapak Ibu bisa melihat, saya tadi barusan submit yang paling atas ini, Bapak Ibu. Jadi di profil saya itu ada 4 kondisi status artikel gitu ya. Yang pertama itu baru diajukan, yang kedua ini dalam proses pendampingan. Jadi kalau ini nanti saya sebagai admin saya menunjuk Pak Lalu sebagai fasilitator dan Pak Lalu sudah mengokekan, maka dia akan pindah ke sini nanti Bapak Ibu. Ya.
Terus nanti ketika Pak Lalu sudah mengklik OK, prosesnya artikel sudah siap, maka dia akan pindah ke sini, Bapak Ibu. Sehingga nanti di sini akan diterima oleh tim dari proofread. Nah, kira-kira demikian. Jadi di profil ini kita mendapatkan informasi bukan hanya profil, tapi juga status artikel kita. Terus sebagai informasi, ini misalnya saya mengajukan 2 artikel, Bapak Ibu ya. Terus selama belum diberi penugasan oleh DRPM siapa fasilitatornya, selama belum ya, saya masih bisa menghapus Bapak Ibu. Jadi bisa mundur gitu ya. Saya enggak jadi, ini saya enggak jadi ya, ini saya tinggal melakukan klik gambar sampah ini, itu saya akan narik mundur yang barusan tadi itu. Jadi enggak jadi gitu ya. Termasuk ini kalau saya klik sampah dia enggak jadi gitu ya. Oke, terus kemudian kalau sudah, sekarang saya sebagai admin, saya akan melihat, ini saya sebagai admin ya, saya masuk sebagai admin, saya melihat artikel yang baru ada enggak gitu. Nah, ini contoh, saya melihat artikel yang baru ada masuk 1 Bapak Ibu, yang barusan tadi saya buat, saya sebagai dosen ya. Nah, ini sekarang saya melihatnya sebagai admin gitu ya. Ada artikel baru lah, ini kemudian saya akan mencoba menunjuk ya, siapa pendampingnya. Nah, di sini saya akan memilih Pak Lalu ya. Nah, kita cari Pak Lalu, namanya ada enggak. Nah, ini untuk admin di masing-masing fakultas Bapak Ibu yang bisa di daftar pendamping yang bisa ditugaskan adalah yang di fakultas itu ya Bapak Ibu. Jadi admin itu tidak bisa menugaskan pendamping itu dari fakultas yang lain. Jadi memang hanya demikian. Sementara ini saya cek dulu di daftar pendamping apakah nama Pak Lalu ada. Kalau tidak ada, ya coba saya ketik namanya. Di add Pak. Ternyata Pak Lalu belum kita tunjuk sebagai pendamping. Jadi sekarang saya tunjuk dulu. Pak Lalu, karena saya sebagai admin Pak Lalu, jadi saya bisa melakukan itu. Sorry, ini kok tidak keluar daftar dosennya. Nah, ini saya ketikkan Lalu. Nah, itu, ini Pak Lalu ya. Pak Lalu sekarang saya akan menunjuk Bapak sebagai fasilitator. Jadi ini kalau saya klik OK, Bapak akan menerima email, Pak. Coba sekarang Pak Lalu cek email, kemudian masuk enggak emailnya gitu. Email belum masuk. Belum masuk. Ditunggu Pak. Emailnya Pak Lalu ini ya, geodesi ini ya. Oh iya Pak, itu sebentar. Saya perlu push supaya dia bisa langsung masuk. Normalnya dia 15 menit dia masuk ke tempat saya. Bisa. Oh ya, lama ya. Iya, soalnya di Gmail saya. Oh, kalau yang tercatat di sini yang geodesi ITS ACID itu, Pak, dia akan ngirim ke sana. Ya, enggak apa-apa, Pak. Mau punya saya itu bisa dibuka dari Gmail sekarang. Ini Bapak Ibu, kalau kita masuk, melihat tadi sudah masuk ya? Sudah masuk. Silakan. Itu kalau Pak Lalu klik linknya, itu penugasannya Bapak masih kosong Pak, karena kita belum memberi penugasan. Ya betul ya, Pak Lalu sudah masuk ya? Oke, di penugasannya kan belum ada Pak ya? Masih kosong. Oke, sekarang saya akan memberikan penugasan Pak Lalu sebagai fasilitator. Jadi artikel saya yang tadi ini, ya ini akan saya berikan penugasan ke Pak Lalu. Jadi di sini saya mencari namanya Pak Lalu ini. Ya. Ini nggak ada setnya ya Pak ya? Ya, ini sebenarnya daftarnya sedikit Pak. Ini karena kebetulan saya admin, jadi akhirnya masuk semua. Nanti kita tambahi Pak, untuk supaya memasukkan nama langsung keluar ya. Paling bawah kayaknya Pak, paling terakhir ditambah. Paling bawah ya. Itu. Ini ya Pak Lalu ya. Ini kemudian saya simpan, saya oke. Sekarang kayaknya Pak Lalu dapat email lagi ya. Di Pak, di refresh Pak. Oke. Saya buka dari Simra saya sudah. Oke, Bapak tinggal klik aja halaman utama itu, dia akan merefresh Pak datanya.
Nah, sekarang Pak Lalu bisa share screen ya. Siap. Kemudian bisa ditunjukkan dari fasilitator itu apakah bisa membaca file yang dikirim oleh dosen tadi, Pak. Nah, itu ya. Itu tadi yang saya kirimkan nih, Pak Lalu. Sekarang dari awal dulu dipenuh. seperti Okay. Bisa salat. Munculnya di bawah kiri Ya, daftar betul, artikel. betul. Ya, Daftar ya. artikel. Ya, ini sudah masuk Pak. Satu. Nah, itu ya. Nah, sekarang kalau Pak Lalu ingin memeriksa, itu diklik dulu, Saya disetujui, setuju. ya. Ya. Itu kalau Pak Lalu sudah menyetujui di tempat saya, Pak, di profil saya, dia akan pindah ke bawahnya. Jadi pindah ke proses pendampingan gitu. Nanti saya tunjukkan. Oke. Baik, sekarang kalau Pak Lalu ingin membaca artikelnya bisa diklik judulnya, Pak, untuk melihat dokumen ini isinya apa gitu. Nah, ini adalah tadi yang saya isikan, Pak ya. Pak Lalu bisa scroll ke bawah, kemudian bisa coba dicek, dibuka doc yang saya kirimkan itu apakah bisa terbaca apa enggak. Jadi itu Pak Lalu bisa memeriksa apa isi dokumennya. Gitu. Nah, sampun Pak ya, bisa ya. Oke, nah sekarang balik lagi ke aplikasi tadi Pak Lalu. Misalnya, kemudian Pak Lalu setelah membaca, coba share-nya balik ke aplikasi tadi Pak. Ya. Nah ini tadi di halaman ya diklik judulnya dulu Pak. Ya, oke. Nah di sini ini setelah Bapak membaca, Bapak bisa mengirimkan pesan melalui chat diskusi di atas itu Pak. Naik sedikit. Nah, pojok itu Pak. Nah itu bisa diisi Pak. Misalnya ya Pak Lalu bisa nulis misalnya, mohon saya dikirimkan gambar satu, nah, gitu misalnya. Ya misalnya gitu ya. Ini nggak sabar. Ya, misalnya gitu. Nah, ini Pak Lalu bisa juga mengirimkan file ke saya. Seandainya Pak Lalu ingin mengirimkan file. Bisa dicoba, Pak. Coba Pak Lalu ngirim file. Ya, file sembarang nanti saya terima. File saya banyak ini, data ini. Oh, harus doc ya? Doc, gambar, PDF, Excel bisa, Pak. Oke, ini GeoJSON ya. Saya kirimin. Jangan yang aneh-aneh, nanti saya nggak bisa buka. Kita nguji coba sistemnya ini bisa nggak dia? Oke Pak, saya kirim. Jangan Pak, jangan. Yang doc aja, supaya kita bisa membuktikan. Oh, ya. Sudah? Bentar, Pak. Nah, sembarang. Pokoknya doc, PDF ya. Sertifikat rumah jangan sampai keliru Pak, nanti keliru. Siap. Oh ini. Oke, ya, enggak apa-apa. Ya, sekarang kirim ya. Sampun, Pak. Oh, ada dua ini, ya, Pak. Sudah, oke. Saya ngirim dua. Oke, baik. Nah, sekarang Pak Lalu stop share, saya akan gantian. Saya share, saya akan melihat dari sisi saya, Bapak Ibu ya. Dari sisi saya sebagai dosen yang mengajukan, itu tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau saya login lagi, saya buka. Tadi yang saya sampaikan di profil saya, itu artikel saya yang tadinya 2 masih dalam proses diajukan, sekarang sudah pindah ke dalam proses pendampingan. Kalau saya ingin melihat bagaimana respon dari Pak Lalu, saya tinggal ngeklik judulnya, kemudian di diskusi ini saya tinggal melihat Pak Lalu memberi catatan apa. Oh, ada artikel sudah diterima, mohon ini dan seterusnya, ada bahan diskusi di situ. Ini kalau saya buka, saya bisa membuka dokumen yang dikirim Pak Lalu ya. Ini ya Pak Lalu ya. Ya, betul. Terus kemudian saya bisa membalas juga, misalnya, oke, saya balas, terima kasih. Seandainya saya mengirim file lagi, saya akan kirim ya. Ini seandainya enggak ya enggak apa-apa, saya kirimkan. Nah sekarang Pak Lalu bisa membuka lagi halaman ini dan melakukan persetujuan Pak. Seandainya seolah-olah bahwa diskusinya sudah selesai gitu Pak. Pak Lalu bisa membuka artikel tadi, terus kemudian bisa melakukan persetujuan. Seandainya sudah setuju Pak ya. Ya Pak.
tidak terlalu sulit kalau menurut saya. Ya, di paling bawah itu Pak Lalu boleh klik supervisi selesai itu Pak. Diklik judulnya dulu, ya. Selesainya Di di mana, bagian Pak? diskusi itu Pak, Oh, di diskusi. diskusi. Ya. Ya. Nah, itu. Ya, oke. Jadi kalau ini sudah selesai, maka status di tempat saya pun akan berubah nanti ya. Oke, sekarang tugas Pak Lalu sudah selesai nih Pak. Sekarang saya coba tunjukkan hasilnya seperti apa. Iya, Bapak Ibu. 5.000 Pak, 5.000 tadi. Saya tak share dulu ya. Hitungannya per artikel Pak Lalu, bukan per respon Pak Lalu. Ya. Baik, ini sekarang di tempat saya Bapak Ibu, saya coba updatekan ya di profil saya sebagai dosen. Kalau masuk lagi, ini artikel saya sudah pindah Bapak Ibu, sudah masuk ke proofread ya. Terus kemudian kalau saya lihat sebagai seorang admin, Bapak Ibu kita bisa melihat di sini di daftar artikel itu ya. Nah, ini kita bisa melihat artikel saya tadi itu sudah di oke oleh fasilitator sehingga bisa masuk ke proses berikutnya. Nah, yang ingin saya tunjukkan juga ya, ini mungkin barangkali nanti setelah itu Bapak Ibu bisa diskusi ya kalau barangkali kurang jelas. Ini di sini Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana diskusi ini terjadi Bapak Ibu ya. Jadi pertama Pak Lalu ini membalas di 4 November ya. Kemudian saya membalas di 4 November juga dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi catatan, termasuk juga di sini ada informasi artikel itu berapa lama ya dilakukan ini pendampingan, proses itu berapa lama, termasuk juga informasi tentang beban dari fasilitator itu Bapak Ibu. Oke. Kira-kira mungkin hanya demikian Bapak Ibu ya, tidak terlalu rumit. Pak Taufani dan Pak Atta, mungkin Bapak Ibu sekalian ya, sederhana kalau menurut saya penggunaannya ya, tapi itu memberikan pencatatan Bapak Ibu terkait siapa mengajukan apa, terus difasilitasi atau fasilitatornya siapa, bagaimana prosesnya sampai selesai Pak. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Taufani. Baik, terima kasih Pak Adi dan Pak Jailani yang menjadi model di sosialisasi hari ini. Sudah dapat berapa rupiah itu Pak Adi? 5.000, awas tak tagih nanti Pak Adi. Jual peci Pak Adi nanti, jual peci. Baik Bapak Ibu, ini kami membuka sesi diskusi. Silakan kalau misalkan apa yang disampaikan oleh Pak Adi masih ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Monggo digunakan fitur raise hand-nya. Nah, ini ada 2. Monggo saya persilakan Prof. Ikab dulu, kemudian lanjut ke Pak Warno. Silakan. Baik, terima kasih Pak Taufani, Pak Hatta, dan Pak Adi Darmo Wibawa. Jadi bagus ini aplikasinya begitu ya. Jadi komunikatif begitu. Tapi ada satu hal menurut saya yang mungkin perlu kita perhatikan ya. Jadi sebelum aplikasi ini ada, kemudian saya pernah mendampingi satu kolega dosen begitu, pengennya dia submit paper di jurnal internasional begitu. Kemudian bidangnya itu tidak persis sama dengan bidang saya. Saya memberi advice begitu. Jadi kira-kira hal-hal apa yang dia perlu perbaiki dalam papernya begitu. Ya. Kemudian dia pakai pembanding kawan saya ini dengan dosen lain juga yang juga sebenarnya bidangnya tidak sama, tetapi ketemu advice yang sama lalu disempurnakan, ya diikuti kemudian disubmit begitu, ya karena dasarnya papernya memang sudah cukup bagus gitu Pak Hatta, Pak Taufani, ya sehingga dia masuk proses under review sekitar 2-3 bulan selesai, sekarang sudah accepted begitu, di jurnal Q2. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini, tugas daripada fasilitator kan sebenarnya kan mendampingi begitu ya. Jadi bukan memastikan bahwa papernya akan masuk ke jurnal kan begitu.
Karena kan bisa sangat berat, jadi sehingga kawan-kawan dosen itu juga harus tetap belajar begitu. Jadi model ini tidak 100% membuat kerjaan mereka menjadi sangat ringan begitu. Tetapi Fasal itu membantu, sistem yang dibuat membantu, tetap mereka harus menurut saya kerja keras dan dia tetap punya tipikal model tulisannya. Karena orang itu bisa dibedakan dari tulisan, gaya dia menuliskannya itu bisa dibedakan kalau menurut saya gitu. Saya menemukan banyak sekali hal seperti itu begitu. Nah, apakah kira-kira seperti itu yang dimaksud Pak Hatta, Pak Taufani begitu, sehingga jangan sampai nanti kawan-kawan yang sebagai fasilitator terutama menjadi berat banget pekerjaannya begitu. Ya, gitu saja sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ikap. Mohon nanti bisa ditambahkan oleh Pak Hatta. Pak Hatta monitor. Ya, Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Prof. Ikap dan Pak Hatta. Kami ini Prof, jadi ada 2 tool yang nanti bisa digunakan oleh fasilitator. Misalkan tadi dosen ya, pada saat dosen manuskrip ya ke fasilitatornya, sebenarnya itu juga ada apa itu? Ada dalam bentuk bahasa Inggris ya. Namun silakan aja ya, misalkan masih sedikit kurang bagus ya silakan aja. Nah, nanti oleh fasilitator nanti kita ada akses ya yang kita akan berikan kepada para fasilitator. Yang pertama adalah Grammarly, Prof. Ya. Jadi pada saat nanti fasilitator menyampaikan reply-nya atau balasannya, sebenarnya itu balasan kita harapkan sudah melewati proses dari Grammarly. Seperti itu, Prof. Nah, nanti ada interaksi ya di sana. Barangkali apa yang sudah disusun ya oleh fasilitator dan dikomentari, kemudian dikembalikan lagi ke dosen ya. Dosen juga perlu menerima apakah ini pesannya seperti ini sesuai dengan yang saya inginkan atau bagaimana ya. Nah, kalau itu sudah selesai, nanti bisa dilanjutkan ke program kedua, yaitu Identikit, Prof. Untuk memastikan bahwa manuskrip ini sudah bebas dari plagiarismenya ya. Nah, ini kita harapkan nanti ini adalah screening awal supaya nanti apa yang disusun bersama baik dosen dan fasilitator ini tidak bermasalah di kemudian hari, misalkan untuk untuk PAK gitu, Prof ya. Nah, itu. Karena biasanya Identikit ini kan kita gunakan utilisasi pada saat kenaikan pangkat, misalnya seperti itu, Prof. Nah, ini kita coba dengan perspektif baru ya di bagian awal di hulu itu ya, sebelum submit itu kita sudah upayakan manuskrip itu melewati Identikit. Kira-kira demikian ya, Prof ya. Terkait dengan tugas dari fasilitator, memang tidak perlu sampai ini adalah accepted ya. Intinya tadi sudah siap untuk disubmit. Kira-kira itu sudah selesai, Prof. Nah, gitu. Tanda tadi mungkin Pak Adi juga bisa merespon ya. Tandanya kalau tugas dari fasilitator itu selesai, itu ini ya Pak ya, proofreading gitu ya Pak Adi ya. Pak Hatta, sudah masuk ke proofread ya. Jadi nanti langsung kita bisa tarik datanya, Pak Lalu sudah mengoreksi berapa, Prof Ikap berapa, lah tinggal nanti satuannya 5 juta apa 6 juta itu silahkan. Terima kasih Pak Adi. Tadi 5.000 Kira-kira sudah menjawab ya Prof Ikap ya? Maaf, belum sepenuhnya Pak Taufani. Jadi maksud saya begini, fasilitator itu kan katakanlah sesuai dengan departemennya begitu. Kalau misalkan tadi Pak Adi Dharma dari Teknik Komputer, tentu fasilitatornya ya bukan Pak Lalu tadi, hanya itu kan test case saja. Jadi dari koleganya di Teknik Komputer. Nah, di Teknik Komputer itu juga keahlian orang itu banyak begitu. Ya. Jadi tidak 100% sama keahliannya begitu, sehingga akan tidak cukup fair. Jadi kalau si fasilitator disuruh menuntaskan semua, sehingga dia seperti menjadi second author di sana begitu. Sementara si first author yang mengusulkan itu tidak sepenuhnya dapat pelajaran berharga dari sana begitu. Ya,
Nah, kalau dulu mungkin dilakukan secara langsung, ketemu, diarahkan, oh ini yang kurang, punya pendalaman, terus sebaiknya seperti ini, tambahkan referensi ini sehingga menjadi oke, kemudian dilanjutkan dan kelihatan bagus, itu langsung bisa. Tapi kalau sekarang lewat online begitu, ya mungkin polanya mirip, tetapi sekarang dengan tidak bertemu, tapi saya tetap melihat bahwa si fasilitator itu adalah memberi advice sesuai dengan kapasitasnya dia. Artinya dia tidak bisa masuk jauh ke dalam ke fokus keilmuan dari koleganya walaupun mungkin ada di departemen yang sama. Nah, itu siapa yang menuntaskan itu? Nah, seperti kasus saya kemarin itu, jadi saya punya kolega, dia mengerjakan di bidang perkapalan memang, tetapi bidangnya agak beda dengan bidang saya, tapi saya bisa memberi advice, jadi apa yang ditekankan begitu. Ya, oh ini kurang Pak, introduksinya kurang tajam, terus pembahasannya, terus Bapak harus menggunakan model grafik atau foto yang sehingga lebih menjelaskan maksud Bapak begitu. Kesimpulannya dipertajam bagian ini. Nah, diikuti saran itu, oh dia ngerti maksudnya, terus saya periksa lagi, ini lumayan cukup, masukkan saja begitu. Nah, apakah kira-kira seperti itu Pak Taufani? Ya, masih baik. Mute Pak Taufani, masih mute. Silakan. Terima kasih Pak Ikam. Saya mencoba untuk menambahkan ya. Ya betul sekali Prof. Ikam, bahwasanya memang fasilitator ini sesuai dengan namanya adalah mendampingi dan juga membantu ya. Membantu proses bahwasanya jurnal itu diterima itu faktornya kan banyak ya. Faktor dari tapi kita menyiapkan dari faktor penyiapan manuskripnya ya agar semaksimal mungkin memenuhi kaidah-kaidah ya. Dalam arti kan tadi ya meskipun bidangnya berbeda tapi mungkin Bapak Ibu fasilitator juga bisa membaca dan memperhatikan kelengkapannya kurang, unsurnya kurang ini kurang itu, karena memang akan sulit sekali mencari bidang yang persis 100% ya. Pasti bidang-bidang itu kan sangat banyak. Nah, untuk itu betul sekali. Jadi tugasnya pendamping ini adalah untuk memaksimalkan ya kesiapan dari manuskrip tadi. Jadi tentu sangat berat kalau itu sampai benar-benar sempurna, dan tugas misalnya sampai menyiapkan bahasa seperti native itu juga ini sangat bergantung pada fasilitator nantinya. Nah, sehingga kami harapkan juga di sini dari peserta itu, makanya ada 2 tadi Pak Adi Dharma menyampaikan filternya itu ya. Kalau sudah bagus sekali ya sudah tidak perlu menggunakan fasilitas ini, ya sudah profesional, sudah pengalaman. Nah, kalau misalnya terlalu kurang ya, mesti acak-acak, nah itu juga akan memberatkan. Itu lebih baik ini disiapkan dulu sampai hal-hal yang sifatnya sudah cukup. Nah, tentu cukup ini juga relatif ya. Tapi kita juga sama-sama tahu karena juga di sini Bapak Ibu dosen juga sudah pengalaman ya. Nah, dari situ paper yang sudah cukup tadi itulah yang akan dibantu didampingi sehingga tidak terlalu memberatkan ya. Jadi tidak memberatkan, mungkin juga secara kelengkapan mungkin sudah ada ya. Nah, mungkin nanti tugasnya fasilitator itu membantu untuk memeriksa kelengkapan, dan juga nanti mungkin ada alur ceritanya yang mungkin kurang tepat ya, atau dan juga nanti dari faktor bahasa ini bisa dibantu ya. Nah, kita juga sudah berlangganan Grammarly ya. Nah, nanti itu juga akan membantu kawan-kawan di fasilitator. Demikian Prof ya. Jadi ini belum tidak bisa membantu 100% ya, tapi ini adalah cara kita untuk bisa bersama-sama ya mendampingi kawan-kawan semuanya. Oke, demikian Pak Taufani. Saya kira makin jelas Pak Taufani Pak Atas, sorry saya nambahkan. Nah, kemudian bagian nasib daripada paper itu kan ada yang bagus mungkin ya, jadi masuk under review terus diikuti, ada yang mungkin apes, reject begitu, ada catatan. Nah, dalam ini mungkin perlu ditekankan bahwa fasilitator siap mendampingi kembali gitu. Ya, dari si kolega dosen tadi begitu, agar dia tidak patah semangat. Saya sudah didampingi fasilitator, paper saya masih di reject begitu. Terus kemudian tugas fasilitator selesai begitu. Nah, itu mungkin perlu disampaikan ke kawan-kawan bahwa kejadian itu lumrah begitu. Ya. Kalau kawan-kawan yang lain yang terbiasa mungkin sudah mengerti, berarti justru ada rejection tapi ada penjelasan tadi, itu adalah input yang berharga untuk perbaikan paper tadi begitu. Itu aja tamanya, tapi saya sudah makin paham Pak. Terima kasih Pak Taufani Pak Atta. Terima kasih banyak Prof. Ikam. Silakan Pak Taufani. Baik, terima kasih Pak Hatta dan Prof. Ikam. Ya, nanti akan semakin
jelas ya pada saat kita akan membicarakan Grammarly. Nah, saya yakin software ini akan sangat membantu Bapak Ibu, termasuk pada saat ini apa refrase dari suatu kalimat ya. Misalkan kita ingin mensintasi suatu kalimat penulis ya, di sana juga ada pilihan ya dari Grammarly itu untuk merefrase ya kalimat tersebut, dan juga banyak ya koreksi-koreksi grammar yang bisa dimanfaatkan untuk perbaikan manuskrip kita. Nah, berikutnya silakan saya persilakan Pak Warno. Oke, Pak Taufani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Taufani. Jadi di Departemen Teknik Mesin kita sudah mencoba seperti ini Pak Taufani ya. Tahun ini kita sudah istilahnya bersama-sama dengan tim teman-teman dosen gitu ya. Jadi permasalahannya sebenarnya teman-teman itu risetnya sangat bagus, hanya ini ya kurang confidence. Jadi ada beberapa yang kurang confidence menulis karena tidak biasa submit di jurnal internasional ya. Kemudian tadi platform yang diberikan, saya rasa saya hanya menambahkan beberapa kendala yang mungkin nanti bisa diadopsi ya sebagai tambahan improvement dari sistem ini. Saya rasa nanti sistemnya semoga kita bisa gunakan dan itu cukup membantu buat kita semua. Nanti juga termasuk ini ya, tugas dari pendamping itu seperti apa nanti butuh kita deklarasikan lagi ya. Jadi gini, di tempat kami itu saya lagi mendampingi 4 atau 5 paper gitu ya Pak ya. Jadi kendalanya gini, kendalanya adalah untuk bikin, ternyata ada kendala teman-teman itu membuat ini Inggris gitu ya. Dari Indonesia ke Inggris itu ada masalah ya. Dan itu tidak agak sulit solusinya ya. Jadi solusinya adalah langsung saya kirim ke Enago. Jadi saya kirim ke Enago untuk translate lalu balik lagi ke saya. Yang kedua ada masalahnya adalah Bapak Ibu tidak bisa memilih jurnal. Ya, jadi tidak bisa memilih jurnal karena tidak biasa memilih ini saya mau submit kemana supaya bisa diterima. Kalau mau Q1 saya nggak confident, kalau Q2 yang mana gitu. Jadi saya pilihkan, jadi kita pilihkan. Jadi di sini ada masalah Pak, satu masalah lagi. Kalau kita kirim ke Enago atau ke Lingua itu kan perlu bayar dulu ini ya. Jadi perlu bayar dulu ya. Kebetulan karena kemarin ada WCP, saya pakai dana WCP untuk bayar itu kita solusinya selesai. Nah nanti bagaimana di RPM ini solusinya seperti apa kalau seperti ini? Nah, itu yang pertama. Nanti perlu ditambahkan add-on-nya Pak, termasuk proses administrasinya, ngirim ke Enago, terus nerima kwitansi ke Enago, mengembalikan duit itu ke Bapak Ibu lagi, gitu. Atau seperti apa nanti ini terus terang kita nggak mau kalau itu tugas kita, ya karena bukan job. Istilahnya kita istilahnya bisa melakukan yang lebih dari itu lah Pak ya. Kalau untuk itu kan. Nah, kalau kebetulan di tempat kami karena ada panitia WCP, ya saya minta mahasiswa melakukan itu. Jadi ada solusinya gitu ya. Terus kemudian ke berikutnya adalah kalau kita misalnya mau ngecek Grammarly Pak Taufani dan teman-teman Bapak Ibu sekalian, mohon maaf panjang sekali papernya, tidak ada waktu saya rasa. Jadi sulit, apalagi 4 ya Pak ya. Bapak bayangkan ya 4 paper masuk ke saya sebagai pendamping misalnya. Di Departemen Mesin kan misalnya ada 47 dosen, ada 2 pendamping. Kalau misalnya ada 10 aja yang mau nulis, kita sama-sama dapat 5 ya Pak Taufani ya. 5 kita scroll down itu, ampun Pak, saya enggak sanggup ya. Terus saya enggak sanggup. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya adalah kita memilihkan peer review Pak Taufani. Kita memilihkan peer review untuk sesama dosen di lingkungan kita sendiri. Jadi kita memilihkan kolega kita sendiri. Tapi itu take time lagi kan, karena ini ya harus muter lagi kan ya Pak ya, karena muter lagi gitu. Jadi istilahnya kita mungkin sanggup lah Pak ya, atau 1-2 boleh lah. Tapi kalau sampai 4-5 insya Allah kayaknya sih agak berat ya ini. Jadi solusinya berikutnya Pak Taufani mungkin dia dikirim ke Enago aja gitu. Jadi langsung biar mereka yang koreksi nanti. Nah, jadi add-on-nya ini di situ Pak. Kendalanya adalah kita harus bayar dulu. Nah, ini bisa di dana ini sih, bisa dana departemen sih. Tapi agak sulit juga mekanismenya karena departemen juga nggak mau bayari kalau bayari dulu. Tapi nanti mau didiskusikan dengan Pak Kadep dan Sekdep 2 lah, bagaimana solusinya supaya ada seamless gitu antara SIM ini dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman. Jadi kan kita mengharapkan itu kan sebenarnya partisipasi penulis itu lebih banyak ya Pak ya. Sehingga kita tidak mengandalkan yang penulis-penulis yang dulu, tapi misalnya istilahnya menambah penulis baru di ITS ini supaya lebih banyak lagi yang publish di jurnal internasional yang bereputasi baik Q2 maupun Q1 kan gitu. Jadi sehingga tadi yang saya sebutkan sekali lagi adalah bottleneck-nya itu adalah istilahnya translate dari Indonesia ke Inggris.
hilang. Suaranya hilang. Ini perlu bayar Enago dulu nih Pak Warno. Ya. Hilang. Saya kira punya saya tadi yang putus. Biar rasanya tadi ini ya masukan-masukan ya, mungkin nanti bisa menjadi improvement ya depan ya. Mana Pak ini Pak Warno? Terputus salurannya. Gimana Pak Tafani? Terima kasih Pak Atta atas masukannya. Ya, jadi ini mungkin apa yang kita diskusikan ini juga jadi perbaikan ya untuk pengelolaan SIMRA ke depannya ya. Kita harapkan kemarin memang kita mengirimkan ke departemen ya Pak Atta ya, bahwasannya itu minimal 2 fasilitator ya. Kita tahu memang tugas kita sebagai dosen juga banyak ya. Namun demikian kita ini harus kompak ya Bapak Ibu ya, kita harus kompak. Ini jumlah dosen kita 1000 ya, kita harus saling bahu-membahu, saling membantu kawan-kawan kita sendiri ya. Saya kira yang membutuhkan bantuan ini tidak akan banyak ya, terlebih yang sudah banyak yang pengalaman ya. Nah, kita kemarin di dalam surat ke mana itu ke kepala departemen ya memang peserta LKMR ini yang kita prioritaskan memang untuk dosen baru yang memang benar-benar membutuhkan ya, membutuhkan bantuan untuk publikasi. Jadi pesertanya sangat selektif sebenarnya ya di sana itu ya. Dan juga nanti itu akan cukup berarti Pak. Mohon maaf tadi gangguan. Pak Tafani, mohon maaf. Tadi gangguan. Cukup ya kalau gitu dari saya gitu. Pak Tafani. Oh, nggih. Mohon maaf Pak tadi Warno. gangguan. Iya, Pak Warno. Ya, jadi monggo, awal monggo lanjut. Oh, nggih, baik. Ya, nanti intinya tadi minimal memang dari departemen bisa mengirimkan 2 fasilitator ya. Nah, kalau lebih alhamdulillah, tapi memang ada departemen yang mengirimkan lebih dari 2 fasilitator ya. Dan bahkan kita juga menyediakan barangkali departemen yang memang kesulitan atas fasilitator ini, kita juga menyediakan fasilitator eksternal itu. Kira-kira gambarannya itu, dan kita berharap misalkan paling mudah ini Pak Atta bisa berbagi tip ini, bagi tip ini Pak Atta. Misalkan ini kita membuat manuskrip ya, manuskrip dalam bahasa Indonesia yang susunannya bagus sekali gitu ya Pak Atta ya. Misalkan kemudian kita gunakan secara mudah Google Translate gitu ya. Nah, nanti dimasukkan ke dalam Grammarly. Itu seperti apa ya Pak Atta gambarannya Pak Atta ya? Ya, itu sudah banyak membantu Pak ya. Asal bahasa Indonesianya bagus. Iya. Ya, yang banyak itu kan dari sisi bahasa Indonesianya aja kadang logika bahasanya itu tidak kita mengerti gitu ya, sehingga ditranslate kemana aja hasilnya juga nggak bagus. Ya betul Pak, sudah ya cukup membantu, tapi ada memang pemeriksaan lagi khususnya terkait dengan ini ya istilah-istilah ya, istilah-istilah teknis itu yang Google Translate maupun Grammarly itu mungkin tidak sesuai. Nah, dalam hal ini kan perlu juga ini kita double check, tidak langsung nulis sekali. Menulis itu kan proses ya. Bahkan ini berulang kali kita tahu ya pengalaman kalau nulis itu versi 1, 2, 3 sampai ke berapa itu, sampai ke N itu biasanya. Ya, ini tentu mudah-mudahan bisa efektif ya dengan dibantu ya. Tapi itu tadi ya bahwasanya kita perlu menulis itu yang butuh ketelatenan, kesabaran dan prosesnya cukup memakan waktu. Ya, tapi ya itu tadi dengan cara mudahnya seperti yang disampaikan Pak Tofani itu secara praktek itu juga ada yang melakukan seperti itu ya. Tapi sekali lagi harus diedit ya, diedit dengan kata-kata yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Ya, baik, terima kasih Pak Atta. Nah, ini juga ada informasi bagus, pertanyaan bagus dari Pak Triyono ya. Apakah ada menu ya untuk memilih akan dimasukkan di jurnal berdasarkan persentil, klasifikasi yang dikatakan bagus. Ini ya, ini kurang lebih seperti yang disampaikan Pak Warno tadi ya berkaitan dengan pemilihan ya. Sebenarnya ini nanti di beberapa kesempatan itu kita sudah menyampaikan Pak Triyono ya di beberapa kesempatan pas saat sosialisasi dengan DRPM
baik rapat dengan dekan, ya, kepala departemen itu ya. Nah, kita ini ada daftar ya, daftar jurnal ya dengan klasifikasi kuartil 1, 2, 3, dan 4 itu ya. Dan bahkan juga ada informasi bahwa jurnal ini memiliki waktu kecepatan penerimaan ya sampai publish itu seperti apa. Itu juga ada. Nanti kita informasikan ya. Nanti kurang tahu nanti apakah bisa disisipkan di Simra dalam waktu dekat atau enggak ini nanti. Monggo Pak Adi ya. Itu bisa enggak Pak Adi? Misalkan kita menginformasikan itu ya, suatu kalimat teks gitu ya. Akses daftar jurnal seperti itu. Bisa atau enggak Pak Adi ya? Menginformasikan ke mana Pak? Di dalam platform ini tadi ya, di dalam platform SIM ini tadi itu misalkan bisa nah itu berupa link aja, kalimat link itu aja nanti itu ya, nanti itu bisa sangat membantu ya. Taruh di halaman depan ya. Baik, terima kasih ya. Itu adalah informasi yang kira-kira semua harus bisa mengakses ya. Yang kedua ini menarik Pak Adi, bagaimana untuk pemilihan dan monitoring fasilitator ya. Kalau dari yang dikembangkan Pak Adi tadi itu ya, itu fasilitator ini dipilihkan gitu ya Pak Adi oleh admin DRPM ya Pak. Dulu kita juga sempat mendiskusikan ya opsi bahwasannya dosen ini bisa memilih fasilitator itu. Kalau fitur seperti itu ya, memilih dosen ya, dosen memilih fasilitator yang masih dalam satu fakultas itu Pak. Kira-kira itu bisa dilakukan atau tidak Pak Adi? Ngapunten Pak Taufani, pertanyaan Pak Triyono ini ada terusannya Pak. Itu misalkan, nah itu Pak, terkait monitoring itu loh Pak. Nah itu masalah yang diusung sebenarnya setelah misalkan itu Pak. Ya, ini artinya Pak Triyono, monggo. Pak Triyono, ini ada yang perlu disampaikan langsung. Ya, Pak Triyono. Ya, terima kasih Bapak. Dapat mendengar dengan baik, nggih? Nggih, sampun. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi sebetulnya ini lebih ke arah mungkin hal-hal yang umum ya, dan tadi sudah sempat disinggung bahwa halo. Monggo. Iya, masih. Sempat disinggung bahwa nanti kalau misalkan benar-benar yang tidak pernah sebidang dan kadang sebidang pun itu bisa melakukan jenis penelitian yang berbeda. Jadi nanti sudut pandangnya akan malah beragam begitu Pak. Artinya itu tidak fokus pada tujuan atau aims yang kita inginkan. Nah ini seperti apa Pak? Untuk benar-benar memilih dengan tepat, terus kemudian juga misalkan ada usulan, itu usulan-usulan mana yang bisa dikerjakan dan usulan-usulan mana yang mungkin bisa di-ignore atau mungkin itu authority dari para autornya atau ya seperti apa itu nantinya Pak. Monggo Pak Ata, barangkali ada Pak Ata atau Pak Adi, monggo. Ya, ini nanti memang ada, tidak semuanya bisa selesaikan di ini, harapannya diselesaikan di Simra ya. Mungkin ada juga hal-hal yang bisa diatur secara kopi darat ya. Ya nanti diatur misalnya dari departemen itu, oh ini Pak, ini refernya pendampingnya siapa, nanti bisa diatur demikian Pak. Jadi misalnya ada ini misalnya kita juga akan melihat nanti papernya ini sesuai apa tidak ya dengan bidang fasilitatornya. Dan demikian pula fasilitatornya bisa menolak itu. Ini di luar bidang saya, itu jadi acceptance kan ada di depan itu. Seperti diperhatikan Pak Lalu tadi kan menerima. Itu jika ada opsi untuk menolak Pak Adi ya, Pak Didharma ya, ada bisa untuk menolak di situ ya. Terima kasih. Kalau boleh saya tambahkan ini Pak Hatta, Pak Triyono, misalnya ada diskusi, kemudian terjadi beda pandangan atau beda sudut pandang, sebenarnya selalu bisa dikomunikasikan Pak, ya. Yang kemudian itu di situ manfaat terjadinya kompromi, ya, terjadinya diskusi. Kalau misalnya sampai at some point gitu ya, tidak terjadi kesepakatan, berarti
kapasitas penulis yang mengajukan itu ya berarti sudah mumpuni untuk ya dalam tanda petik apa itu against fasilitator gitu Pak ya. Jadi ya kalau secara ideal memang mestinya ya saran-saran dari pendamping ini kan memang ini Pak ya saran dari ya dalam tanda petik mungkin expert gitu Pak sederhananya gitu ya. Kalau sampai terjadi perdebatan yang kira-kira satu level begitu ya berarti kayaknya ya yang mengajukan ini ya sudah tidak perlu gitu loh Pak. Karena kan sudah bisa memberikan pengimbangan gitu ya kepada diskusi dengan fasilitatornya gitu. Kira-kira gitu Pak. Jadi kalau menurut saya kok ya Pak didiskusikan aja di situ ya. Kira-kira komprominya nanti bagaimana gitu Pak. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih Pak Adriana. Baik, Bapak Ibu, mohon kalau ada pertanyaan mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Ini kita mohon maaf ini sudah lebih dari waktu yang kita alokasikan ya. Tapi mohon perkenan untuk kita lanjutkan, kita masih ada 2 agenda untuk demonstrasi identikit dan Grammarly. Untuk itu mohon perkenan ya. Mohon maaf kalau ada tanggapan pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Baiklah, kesempatan berikutnya, ini karena Pak Taufani sedang harus bicara di meeting yang satunya. Jadi mohon izin, saya lanjutkan. Mohon Pak Daniel ya, Pak Daniel untuk bisa menyampaikan identikit, kemudian juga nanti langsung disambung dengan Pak Jelani terkait dengan Grammarly. Nah nanti setelah itu kita mungkin kalau ada pertanyaan ya, kita bisa lanjutkan setelah paparan atau demo 2 aplikasi ini. Kepada Pak Daniel, kami persilakan nanti dilanjut dengan Pak Lalu Jelani. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hatta. Selamat siang menuju sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat semua. Saya langsung saja Bapak Ibu, mengingat tadi waktunya juga sudah cukup panjang. Jadi seperti yang saya ditugaskan tadi adalah untuk mendemonstrasikan penggunaan Identicate. Saya mohon izin share screen, Pak. Oke, sebagian dari Bapak Ibu mungkin sudah pernah menggunakan Identicate yang sudah kita langgan dari tahun 2012. Jika Bapak Ibu punya login, username dan passwordnya, Bapak Ibu bisa login. Identicate-nya bisa diakses di identicate.com. Silakan login. Ada beberapa login yang dulu pernah kita share ke masing-masing departemen, Bapak Ibu. Itu bisa nanti ditanyakan ke departemen. Kalau belum ada, nanti departemennya bisa bersurat menanyakan ke PPI untuk meriset kembali dan mengecek kembali email apa yang dipakai untuk login ke Identicate supaya bisa kita bantu riset. Ini username password-nya. Ya, kebetulan ini username password saya sebagai petugas di Identicate mengelola usernya. Ketika sudah login, kita akan ditampilkan dengan daftar artikel yang sudah pernah kita cek. Ya, kebetulan karena saya sudah pernah menggunakan ini, ada beberapa artikel yang sudah pernah dicek. Kemudian di sebelah ini daftar artikelnya Bapak Ibu. Kemudian di sebelah kanan adalah folder yang kita miliki. Kebetulan karena saya juga koordinatornya untuk user management, jadi ada beberapa folder lain yang bisa di-share ke saya, yang bisa saya lihat. Di akun Bapak Ibu tidak semua menu ada, ya hanya ada folder, setting, dan account info. Sedangkan yang ini tidak ada. Ini khusus buat yang user manajernya. Yang perlu kita perhatikan di sini utamanya adalah bagian yang bawah ini Bapak Ibu. Ya.
Jadi pertama saya mulai dari yang sebelah kiri. Di sini ada folder di mana kita bisa mengorganisasi artikel-artikel yang hasil pemeriksaan dari artikel yang sudah kita lakukan atau mau kita lakukan. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengatur penggunaan dari akun Authenticate-nya bisa meng-create folder-folder yang di sebelah sini. Caranya adalah di sebelah kanan itu ada new folder, nanti kita bisa klik di new folder ini yang di sebelah kanan. Diklik, nanti kita bisa create, muncul halaman create new folder, kemudian kita bisa beri nama foldernya. Kemudian folder tersebut, ya ada beberapa settingan untuk memastikan default setup pemeriksaan yang mau diberlakukan kalau artikel kita masukkan ke dalam folder ini. Jadi kalau exclude quotes berarti nanti semua quotation, text quotation yang ada di artikel yang akan diperiksa nanti akan diabaikan. Kalau exclude bibliografi berarti daftar pustakanya akan diabaikan. Kemudian ada exclude phrase, ini berarti nanti kita bisa mengabaikan beberapa frase yang kita pikir berasosiasi dengan folder ini yang sudah ada sebelumnya. Terus ada exclude small matches, kita bisa menentukan berapa panjang kata yang sama yang baru akan diperhitungkan sebagai kemiripan, dihitung dalam kemiripan. Kemudian ada exclude small sources. Ini berarti kalau kita exclude berarti nanti kita bisa menentukan sebuah threshold di mana kalau sumber yang menjadi acuan kemiripan itu jumlahnya nggak terlalu sedikit di bawah dari angka yang kita tentukan, nanti dia diabaikan. Kemudian ada juga exclude yang lain, ini versi barunya Authenticate yang sudah diupdate. Sekarang dia bisa juga exclude abstract dan exclude section tentang method and materials. Juga di bawahnya dia bisa kita setting untuk melakukan limitasi pengecekan. Jadi kalau yang dilakukan oleh Authenticate, dia akan melakukan pengecekan terhadap semua artikel yang berada di dalam resource atau repository ini, Bapak Ibu ya. Klik create aja. Nah, kalau sudah diklik create, nanti dia muncul di sebelah sini ada baru yang sama seperti yang tadi saya buat. Nah, kita bergeser ke tengah. Nah, karena ini tadi foldernya masih baru, masih kosong, belum ada artikel, saya bisa melakukan pengecekan kemiripan artikel menggunakan Authenticate. Caranya adalah dengan mengklik link upload a file. Kalau kita mau upload satu file. Ya. Nah, kalau kita mau upload beberapa file, kita bisa gunakan yang zip file upload ini. Sekian. Kita pakai coba yang biasa saja, yang satu-satu, Bapak Ibu. Ini upload file, saya klik. Kemudian dia akan membuka halaman baru, berisi form untuk upload file tersebut. Ada assignment mau ditaruh di folder mana. Karena tadi kita buka di folder baru, berarti default-nya di baru. Kemudian saya bisa menuliskan nama yang berasosiasi dengan artikel atau dokumen yang mau kita periksa kemiripannya. Misalnya saya punya artikel ini artikelnya mahasiswa saya. Saya tulis saja first name last name-nya. Ya, ini tidak akan mempengaruhi tingkat kemiripannya. Ini hanya membantu saja Bapak Ibu supaya kita bisa tahu
yang saya periksa kemarin artikelnya, judulnya apa, dan artikelnya siapa yang kemarin saya periksa. Kemudian judul, kita kopikan. Kemudian saya klik upload. Artikel yang bisa diperiksa adalah yang versi PDF atau versi doc. Jadi kalau artikelnya versinya selain itu gambar atau yang lain, dia bisa periksa, misalnya saya buat gambar terus saya simpan sebagai PDF, dia masih bisa terima Bapak Ibu, tapi hasilnya nanti kemiripannya nanti sangat rendah atau bahkan mendekati 0. Nah, ini artikel tadi yang saya pilih. Saya bisa menambah lagi artikel yang lain yang mau diperiksa sekalian. Nanti saya klik upload. Setelah upload, dia akan kembali ke halaman tadi, daftar artikel yang saya periksa. Sebentar. Si proses upload. Saya buka folder lain biar nanti cepat. Ya, sambil cerita mungkin Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa kendala, kalau biasanya pengalaman cerita beberapa kasus di PAK adalah ada artikel dengan yang diperiksa pakai authenticate, tapi nilai kemiripannya sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah ya tadi ya, filenya PDF atau itu disimpan dalam bentuk gambar dulu, baru di PDF-kan, sehingga teks yang di dalamnya tidak bisa dicari kemiripannya. Kasus yang berbeda adalah file PDF-nya itu di lock, dikunci, jadi nggak bisa di-copy, nggak bisa dibaca, sehingga authenticate juga tidak berhasil mengeksekusi file teksnya tersebut, sehingga kemiripannya juga bisa rendah. Nah, ini setelah selesai di-upload, status pertamanya processing, Bapak Ibu. Nah, saya ke contoh yang sudah ada dulu. Kalau sudah selesai proses processing-nya, memang bergantung besaran dari artikel yang kita unggah. Kalau sudah selesai, nanti muncul angka di kolom report. Angka ini menunjukkan tingkat kemiripan dari artikel tersebut dibanding dengan repository, artikel yang ada di repository. Ini coba kita lihat saja salah satu yang sudah selesai. Nah, kalau dia melewati threshold tertentu di atas 50, kalau nggak salah, nanti warnanya berubah, Bapak Ibu. Tapi buat kita itu nggak terlalu penting, yang penting adalah melihat substansi yang ada di dalam. Nah, ini adalah tampilan hasil pemeriksaan oleh Authenticate. Versinya ada dua, ada versi graphical seperti ini, ngeloadnya lebih lama, proses ngeloadnya karena grafis, Bapak Ibu. Tapi ada yang versi yang tekstual, di mana nanti ngeloadnya lebih cepat. Jadi tergantung dari koneksi internet kita. Kalau misalnya kita maunya tekstual saja, kita bisa klik text only report. Nah, bagaimana membaca hasil dari pemeriksaan Authenticate? Di sebelah kiri ini ditampilkan artikelnya, Bapak Ibu ya, di sebelah kiri yang ini. Ini adalah artikel kita yang sudah ditandai dengan warna-warna yang menandakan bahwa bagian kata tersebut mengandung kemiripan dengan artikel atau dokumen yang ada di repository. Tadi repositorinya macam-macam. Nah, kemudian warnanya ada beda-beda. Ini menandakan bagian tersebut mirip dengan
source yang nomor berapa. Jadi kalau ini warnanya ungu muda berarti yang nomor 2 ini, Bapak Ibu ya. Kita juga bisa lihat dari nomornya. Kemudian nomor 5 berarti miripnya dengan resource yang nomor 5. Nah, yang muncul di sini Bapak Ibu adalah sumber atau dokumen pertama yang ada di dalam list. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya kalau ini diklik lebih rinci, nanti dia keluar daftar artikel yang sama dengan ini. Yang sama persis dengan sumbernya ini. Sehingga jadi ini cuma perwakilannya saja. Tapi totalnya dari yang sama dengan nomor 1 itu, kemiripannya dan artikel kita ada 6%. Terus, ya jadi tadi warna itu artinya. Kemudian ini tadi yang paling kanan ini berisi artikel yang mirip yang ada di repositori. Ada warnanya, ada sumbernya di mana, kemudian prosentase kemiripannya. Ya, seperti tadi saya katakan, kalau kita mau melihat lebih detail, kita bisa klik nanti untuk melihat spesifikasinya. Kalau dilihat sini disebutkan ada 3 matches, berarti yang sama dengan yang nomor 1 ini ada 3 dokumen. Itu ya. Kalau yang nomor 2 ada 5 dokumen yang sama dengan yang nomor 2 ini, dan seterusnya. Berikutnya adalah ini mohon izin mungkin 2-3 menit lagi Pak Daniel. Oh gitu, baik Pak. Berikutnya yang penting adalah filter Bapak Ibu. Jadi kita seringkali seperti tadi, misalnya saya tuh banyak quotes-nya, atau ya mestinya saya mengabaikan daftar pustaka, atau ada nggak semua urutan kata itu perlu diperiksa semua. Kalau miripnya cuma 1 atau 2 nggak perlu dihitung. Nah, ini ada filter di sini. Kita bisa melakukan setting untuk menerapkan beberapa filter yang bisa kita berlakukan di sini. Misalnya saya maunya words-nya itu di-exclude, bibliografinya di-exclude. Nah, ini dipastikan diconteng saja. Seperti ini. Ya, kalau misalnya sebaliknya mau di-include, ya berarti saya tinggal uncheck saja Bapak Ibu ya. Misalnya saya klik. Nanti dia mengupdate hasil pemeriksaannya tersebut. Nah, Bapak Ibu lihat kalau saya uncheck exclude-nya angkanya naik. Nah, yang biasanya saya lakukan juga adalah ya kalau untuk PAK biasanya mengecek tahun terbitnya. Kalau tahun terbitnya sebelum tahun terbit dari artikel ini berarti dihapus. Nah, tapi seperti cerita Pak Tovani tadi, sebenarnya tujuan jangka panjang kita menggunakan iTicket itu lebih untuk memeriksa terlebih dahulu artikel yang akan manuskrip yang akan diajukan untuk publikasi. Jadi tentunya yang sebelah kanan ini bisa kita abaikan ya. Maksudnya tidak perlu kita hapus. Ya, yang lain yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah mendownload hasil ini. Misalnya ini pekerjaan mahasiswa saya bisa download, nanti saya bisa serahkan ke mahasiswa saya untuk diperiksa ulang dan dilakukan perbaikan. Kira-kira seperti itu penggunaan singkatnya iTicket mengingat waktu. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak Daniel, ini sangat informatif ya, cepat, tapi karena keterbatasan waktu mohon maaf ya. Oke, selanjutnya kita langsung ya, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di chat terkait dengan iTicket. Kami persilakan Bapak Ibu. Selanjutnya monggo Pak Jelani bisa disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Direktur, Bapak Ibu semua. Selanjutnya bagian saya ya. Ini tentunya tidak lebih susah dari yang tadi. Jadi suplemen saja. Presentasi saya menggunakan video Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada yang perlu penjelasan nanti akan kita selingi di sela-sela videonya. Kalau ada honornya ya nanti honornya dalam bentuk video ya Pak Lalu.
Hi, everybody. My name is Anastasia, and I'm Commercial Account Executive here at Grammarly, and it is going to be my pleasure to provide you with the Grammarly demo today. So just before we dive in, a little information about Grammarly. It is a writing assistant that is powered by artificial intelligence. And within a writing assistant, we've developed numerous applications to make sure that you have access to Grammarly within every writing platform that you use. So what I'm showing you here is the online application. However, we have other applications to accommodate different writing platforms. So first one is Microsoft Word add-in that you can install directly into your Microsoft Word, and it will offer all functionality I'm going to show you today directly in your Microsoft Word without having to copy and paste into any other platform. There's also a desktop version of this online application, which is more convenient for some of our users. There's also an extension for every browser out there. I have it for Chrome because that's what I'm using. However, it is available for any other browser. And this is how we integrate within every text field within your browser, including Gmail, Facebook, Google Docs, learning management systems, Outlook, except for sensitive fields, of course. There's a keyboard for the phone and Grammarly iPad application. And then every user can install Grammarly into 5 different devices at the same time. So to walk you through the features, let me show you this sample document here. As I've already mentioned, Grammarly is powered by artificial intelligence, and there are a lot of perks to that. First one is customization. You can set your own goals for each paper that you're writing by choosing the audience, formality level, domain tone, and intention. And this will allow Grammarly to cater suggestions based on your request. I'll show you how Grammarly does that a little later on. So Grammarly is like a second pair of eyes that is proofreading whatever you're writing. And this can be said because we have 4 different levels where we take a look at your writing. So first one is correctness. Correctness is all about grammar, spelling, punctuation, consistency. And what we like to say is that Grammarly is a strong learning tool because it does not do the job for you, but offers a suggestion. And then with this Learn More button, you can actually learn more about the suggestion itself and decide for yourself and develop this critical thinking, whether you want to accept or dismiss this alert by looking at the rule and the examples here. And it is easy to correct with just one click. The second level is clarity. Clarity is all about the sentence structure, their conciseness, how easy they are to follow, active and passive voice. So as you can see, Grammarly sees a part of the sentence that maybe is not concise enough and offers a way on how to rewrite the sentence to shorten the phrase. Again, the Learn More button is available. Same for passive voice sentences. Grammarly will allow to fix them in active voice if needed. Engagement is the third level. Engagement is how we take a look at your vocabulary to make sure that the vocabulary that you use is vivid enough. It helps you to describe things in the right light. Grammarly will make sure that the words that you use are not overused in your text and offer a few examples on how to enhance them. And then, of course, by clicking on every word, you get a list of synonyms that you can choose out of to replace in the sentence. Delivery is the fourth level. Again, as I've mentioned, Grammarly is powered by artificial intelligence, so it allows it to understand how do you sound or what impression you make on the reader. Grammarly is also capable of detecting up to 40 different tones. And as I've mentioned, you can actually customize it. So for example, if you choose formal and academic here, you can see how Grammarly changes the suggestion list. Now, Grammarly will also take a look at the biased language to make sure that you're inclusive, politically correct. Grammarly will also support you from this side to make sure that you sound diplomatic, that you sound confident enough. Grammarly will also offer the suggestions. Now, there's also a plagiarism detection tool available. As you can see, the button is here at the right bottom corner. We have access to the ProQuest database and we search web through the Bing search engine. So Grammarly analyzes the text, gives you the clickable link to the source that was used. You can also see the click copy reference here. And with the Learn More button, links to Purdue OWL, where you can learn more about the MLA, IPA, and Chicago styles. Another fun feature
is this overall score button. So Grammarly gives you a score based on how many writing issues it detects. It gives you the readability, vocabulary, word count scores. But if you click here on the download PDF report part, you can actually see that Grammarly goes deeper into the detail by offering a very thorough feedback on the paper itself. So again, you can see some general metrics, the score, the plagiarism part and how many sources were used, and then all of the writing issues and how many of those were detected, some statistics on words and sentences, and then this text we just analyzed with all of the alerts numeralized, divided into categories by color, and every alert explained together with the correct answer and which groups it belongs to, with the plagiarism part at the bottom. You can also see when and how the report was generated so that you can keep track of time. So far, this is it. Thank you so much for your time. I hope you can enjoy Grammarly. Oke, terima kasih. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini untuk mempersenjatai teman-teman yang bertugas sebagai fasilitator nantinya itu Pak Hatta dan teman-teman di DRPM sudah membelikan 100 lebih akun Grammarly ya. Nanti akan akan bisa dipakai oleh Bapak Ibu untuk membantu rekan-rekan lain yang menjadi bagian dari tugasnya di Simra. Mungkin itu Pak Hatta, atau saya perlu nunjukkan. Jadi ini adalah Oke, sebentar aja. Jadi ini adalah akun yang sudah diaktifkan menggunakan akunnya DRPM, tapi ditugaskan ke saya ya. Jadi masing-masing orang nanti akan punya. Ini bisa kita install di beberapa aplikasi kita. Yang paling mudah kalau menurut saya, karena saya sudah menggunakan Grammarly ini sekitar 3 tahun, itu adalah kita install di Microsoft Office kita, gitu ya. Bisa juga di Windows, kemudian di di browser kita, atau juga di di mobile phone kita ya, sehingga ketika setiap kita ngetik gitu, itu ada correction langsung di di tabnya. Oke, ini contoh yang tadi, seperti yang tadi yang dicontohkan ya. Kemudian kalau kita perhatikan yang ini akunnya sudah aktif ya. Ini adalah bagian dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dan saat ini jumlah yang sudah terdaftar di fasilitas ini baru sedikit ya, baru 12. Nanti mungkin kalau semua fasilitator sudah didaftarkan akan bisa sampai di atas 100 akun. Mungkin itu saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, termasuk tentang Grammarly, nanti akan bisa kami coba untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Pak Lalu. Baik, ini mungkin bisa kita tanggapi pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Ini saya tanggapi terkait dengan ketersediaan akun Identicate ya. Ini masih terbatas, sudah ada Bapak Ibu. Ada di tiap departemen itu ada melalui kepala departemen ya, kalau tidak salah kepala departemen, kemudian juga melalui para guru besar ya, itu juga ada, atau tim PAK ya. Nah kemudian ada di DRPM ini ada juga beberapa akun di tempatnya Pak Daniel itu ya, Pak Daniel. Nah cuman Identicate ini ada kuotanya, yaitu kuotanya adalah jumlah dokumen ya. Tadi kita lihat di screen-nya Pak Daniel itu masih ada kuota 7.000 dokumen untuk tahun sisa langganannya. Nah, itu ada kuota awal ya, itu nanti yang bisa dimanfaatkan. Ya, sehingga untuk ini memang Identicate tidak dibuka secara umum gitu ya. Jadi nanti yang mungkin yang memerlukan, nah nanti khusus melalui fasilitas ini nanti akan dilakukan proses Identicate oleh tim di DRPM. Ya. Kemudian terkait dengan Grammarly,
Ini kami baru uji coba dulu Bapak Ibu. Ini kita mendapatkan akun untuk sekitar 100 user ya. Nah, untuk ini kita prioritaskan untuk ke para fasilitator ya. Kemudian juga kawan-kawan yang hadir yang bisa untuk membantu ya untuk ini. Nah, nanti kita lihat ya. Sebenarnya kalau memungkinkan, kalau baik mungkin kita bisa usulkan ke ITS agar semua dosen misalnya diberikan akses Grammarly, karena juga relatif terjangkau sebenarnya ya dari sisi harga ya, berlangganan 1 tahun. Ya, kemudian ada pertanyaan terkait dengan jurnal ya, ini masukan yang bagus ya. Mungkin nanti bisa Ibu Bu Sade ya, nanti bisa koordinasi dengan Pak Daniel ya, kita nanti bicarakan ya. Untuk jurnal-jurnal ITS ini perlu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas ini. Oke, baik, itu saja. Ini ada yang resen 1 orang ya. Ini kami persilakan ya. Kemudian setelah itu kita tanggapi dan kemudian kita bisa akhiri pertemuan ini. Pak Atta Mimi ya, silakan Pak. Ya, makasih. Maaf Pak, ini tidak bisa on cam ini. Ya, mohon maaf, saya cuman ingin konfirmasi sama kalau boleh saran gitu Pak ya. Yang pertama itu nanti mengenai tugas-tugas fasilitator itu akan ada pemberitahuan lebih lanjut berarti ya Pak ya, sesuai diskusi hari ini mungkin ada perubahan atau penambahan atau apa gitu berarti ya. Kemudian kalau saran itu terkait dengan baik Simra maupun Identicate dan Grammarly tadi itu sudah ada demo dan lain-lain Pak, tapi kadang kita itu lupa gitu ya, bahkan lihat video itu kadang tidak seluruhnya mengeksplor fitur-fitur yang ada. Jadi nanti mohon semacam manual gitu Pak. Kalau bisa ada PDF-nya gitu, jadi kita bisa istilahnya melihat dengan detail gitu ya, apa-apa aja yang fitur-fitur yang ada, kemudian untuk mengakses fitur itu bagaimana, termasuk juga dengan Identicate tadi itu kan sangat banyak ininya ya, settingan-settingan itu. Harapannya nanti dibuatkan manual. Terkhusus untuk yang Identicate ini Pak, kan itu tadi filtering itu juga sangat berperan. Nah, harapannya ini ada semacam kalau bisa disamakan gitu Pak. Jadi kita nanti fasilitator ini biar tidak kebingungan nanti ini apa aja yang perlu di-exclude, apa aja yang harusnya di-include. Itu kan sangat berbeda nanti ya. Nanti fasilitator A ini mengadopsi ini, fasilitator B ini begini. Nah, khawatirnya nanti akan terjadi semacam wah ini kok yang ini exclude ini, yang itu exclude itu. Gitu Pak. Kalau bisa disamakan itu akan memudahkan kita. Kemudian pertanyaan saya adalah gini, untuk Identicate sendiri itu kan dia pakai database ya Pak ya, untuk membandingkan apakah dia similarity-nya berapa. Itu gini, saya ingin tanya, kalau seandainya di awal itu sudah diupload untuk pengecekan, itu tidak keluar ya Pak ya, artinya itu hanya sebatas di dalam lingkup itu saja. Ketika kita ambil hasilnya, kemudian kita publish, itu tidak sama sekali tidak berefek ya, tidak ada nanti Identicate yang di Identicate-nya misalkan penerbit, misalkan kita submit jurnal beneran, itu tidak ada hubungannya. Baik nanti dicek sekali lagi untuk kepangkatan itu tidak akan berubah gitu ya, maksudnya ya database-nya tidak ada hubungannya gitu. Mas saya ingin konfirmasi itu. Yeah. Kemudian yang terakhir tentang Grammarly itu gini, selama ini memang yang diadopsi adalah pengguna Microsoft Word ya. Untuk pengguna LaTeX gitu, apakah ada adopsi ya semacam maksud saya gini, apakah kayaknya kalau teks bisa ya Pak ya. Saya makanya tadi itu ingin tanya kalau memang bisa pakai semacam LaTeX gitu untuk ngecekin hasilnya, itu sangat berharap. Tapi kalau tidak ada mungkin yang bisa didekati, karena nanti pastinya kalau yang terbiasa menggunakan LaTeX kemudian harus dipindah ke Microsoft Word itu agak
kesulitan. Baik Pak, gitu. Pak Mimi ya, bisa ditanggapi. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Ya, jadi yang terakhir berapa ya tadi? Ada yang terakhir terkait dengan Grammarly, ini mungkin bisa dicoba pakai aplikasi, Pak, aplikasi yang website ya. Mungkin kalau pakai LaTeX yang under web itu kan bisa dideteksi itu kalau dengan Grammarly ya. Kemudian yang pertama tadi terkait tentu fasilitator akan kami undang khusus ya, kita akan koordinasi lebih lanjut setelah acara ini Bapak Ibu ya, nanti akan kami undang. Kemudian juga terima kasih tadi masukannya untuk membuat panduan identikate atau Grammarly, nanti kita lihat mudah-mudahan bisa disiapkan. Kemudian tadi yang ketiga terkait dengan identikate kalau sudah masuk database ini mestinya tidak dihitung ya. Jadi yang dihitung itu adalah cross reference, jadi membandingkan dengan database yang ada di internet ya. Jadi tidak termasuk database di identikate-nya itu sendiri. Nah, kemudian juga harapannya bisa ini mengurangi proses nanti. Ini kita perlu nanti sinergi dengan bidang 3 ya, supaya proses identikate ini bisa bisa efisien ya, dengan bisa dengan PAK-nya nantinya. Ya, ini tapi masih menjadi PR. Baik, itu mungkin Pak Daniel mungkin ada tambahan sedikit kalau ada. Sampun Pak. Sampun, nanti kami siapkan panduannya. Mestinya dulu sudah ada kok Pak. Nanti saya tanya sama staf PPI. Ya, baik. Oke, baik. Demikian Pak Celani, apakah ada tambahan? Sedikit aja Pak. Jadi memang karena fasilitas kita masih terbatas gitu ya, baik untuk identikate maupun Grammarly. Kita uji coba ya dari DRPM bagi Bapak Ibu yang perlu segera gitu dan tidak punya akses itu, tidak apa-apa kontak kami ya, saya Pak Hatta atau Pak Taufani, itu bisa lewat email. Saya itu punya akses ke identikate juga dan ke Grammarly. Nanti hasilnya akan kita kirim via email langsung. Oke, baik Bapak Ibu ya. Pak Taufani, apakah ada tambahan? Satu saja Pak Hatta. Untuk panduan SIMRA sudah kita siapkan Pak Hatta, nanti bisa kita share. Materi dan video nanti kita unggah di MyTest Classroom aja seperti biasanya. Oh ya, ya mungkin juga ditampilkan di sana ya, panduan-panduan yang ada. Ya baik, terima kasih Pak Taufani, terima kasih Pak Lalu, Pak Daniel, dan juga terima kasih Pak Adi atas paparannya tadi. Dan juga kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, partisipasinya, dan kami mohon maaf ini molor jauh dari rencana semula. Tapi mudah-mudahan semuanya berkenan, dan sekali lagi kami mohon maaf atas hal-hal yang kurang dalam pelaksanaan. Mudah-mudahan kita semua dapat memanfaatkan fasilitas ini, dan tentu harapannya kami adalah kita semakin kompak, lebih baik ya, saling membantu satu sama lainnya. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa tutup acara ini. Syukur alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih Pak Hatta, terima kasih Pak Taufani, Pak Lalu.